Namanya Rani, gadis sederhana yang lahir di keluarga miskin di pinggiran kota Semarang. Ibunya meninggal saat Rani baru berusia 12 tahun. Sejak saat itu dunia Rani berubah. Rumah kecil mereka terasa dingin, sepi dan penuh kekosongan. Hanya ada dirinya, kakaknya Dika, dan ayahnya yang bekerja serabutan demi menyambung hidup. Dika adalah segalanya bagi Rani, kakak yang dulu mengajarinya membaca, membelikan permen ketika ia menangis, bahkan rela tidak makan agar adiknya bisa sekolah. Di mata Rani, Dika adalah pahlawan kecil yang selalu melindungi. Tapi waktu pelan-pelan mengubah segalanya. Saat remaja, Dika mulai bergaul dengan teman-teman yang salah. Ia sering pulang larut malam, mabuk, bahkan terkadang tak pulang sama sekali. Rani sering menegurnya dengan lembut, berharap kakaknya kembali seperti dulu. Namun yang ia terima hanyalah bentakan dan amarah. Hingga suatu malam, ketika ayah mereka sedang bekerja di luar kota, Dika pulang dalam keadaan tidak sadar. Rani yang baru saja menyiapkan makan malam, tak menyangka malam itu menjadi awal dari kehancuran hidupnya. Ia kehilangan bukan hanya rasa aman, tapi juga kepercayaan pada satu-satunya keluarga yang ia punya. Hari-hari setelah itu, Rani hidup seperti mayat berjalan. Ia menangis tanpa suara, menatap kosong pada langit-langit kamar. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada tempat untuk berlari. Dunia yang dulu ia percayai ini terasa kejam, bahkan di dalam rumah sendiri. Waktu berjalan, tapi luka itu tetap tertinggal di hati Rani. Ia berusaha menutupi segalanya, berpura-pura kuat, berpura-pura baik saja, padahal hatinya sudah hancur. Ia merasa kotor, tidak layak hidup, bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri semuanya. Namun di titik paling gelap itu, ada suara kecil hati dalam hatinya yang berkata, "Jika kamu menyerah sekarang, maka semuanya benar-benar akan berakhir." Rani memutuskan untuk pergi. Dengan pakaian seadanya dan air mata yang belum kering, ia meninggalkan rumah dan semua kenangan buruk di dalamnya. Ia menuju kota lain, berharap bisa memulai hidup baru. Di sana, Rani bekerja di toko kecil milik seorang wanita tua bernama Bu Lestari. Meski tak tahu masa lalunya, Bu Lestari selalu menyapanya dengan senyum hangat setiap pagi. Ia menjadi satu-satunya sosok yang membuat Rani merasa dihargai lagi. Suatu malam, ketika Rani menangis diam-diam di gudang, Bu Lestari menepuk pundaknya dan berkata lembut, "Nak, luka tidak membuatmu kotor. Luka itu tanda bahwa kamu pernah bertahan." Kalimat itu menembus hatinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani tersenyum kecil. Ia mulai menulis setiap malam, bukan tentang kesedihan tapi tentang harapan. Ia belajar bahwa luka tidak harus disembuhkan dengan melupakan, melainkan dengan keberanian untuk berdamai. Dari situlah perjalanan Rani menuju kebangkitan benar-benar dimulai. Malam-malam Rani kini tak lagi diisi air mata, melainkan tulisan-tulisan kecil yang mengandung harapan. Di kamar kos sempitnya, ia menulis setiap kisah yang terlintas di benaknya, tentang perempuan yang bertahan, tentang luka yang sembuh perlahan, dan tentang keberanian untuk bangkit. Ia menulis bukan untuk didengar, tapi untuk menyembuhkan hatinya sendiri. Suatu ketika, tanpa sengaja, seorang pelanggan toko membaca tulisan Rani yang ia unggah di blog anonim. Tulisan itu sederhana, namun penuh kejutan dan ketulusan. Dalam waktu singkat, blog Rani mulai ramai dikunjungi. Banyak orang menulis komentar, "Kisahmu membuatku berani melapor. Aku juga pernah hancur, tapi setelah membaca tulisanmu, aku ingin mencoba hidup lagi." Rani terkejut. Ia tak pernah menyangka bahwa kisah yang ia tulis dari kesedihan justru menjadi penyembuh bagi banyak orang. Perlahan, ia mulai diundang untuk berbicara di komunitas kecil tentang kekuatan perempuan dan cara menghadapi trauma. Suaranya gemetar di awal, tapi setiap kata yang keluar membawa kekuatan yang luar biasa. Ia menyadari mungkin inilah tujuan hidupnya, mengubah luka menjadi cahaya bagi orang lain. Dari seorang korban,
Rani kini menjadi sosok yang menginspirasi. Ia belajar bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap selama kita berani menyalakan lilin sekecil apapun di dalam hati. Beberapa tahun kemudian, hidup Rani berubah sepenuhnya. Ia bekerja di lembaga perlindungan perempuan, membantu korban kekerasan yang datang setiap hari dengan air mata dan rasa takut. Dalam setiap pelukan dan nasihat yang ia berikan, Rani selalu teringat dirinya di masa lalu, gadis kecil yang pernah hampir menyerah. Namun suatu hari, sebuah panggilan dari polisi membuat dunia Rani berhenti sejenak. Kakaknya Dika ditangkap karena kasus kekerasan lain. Mendengar nama itu saja membuat tubuhnya bergetar. Luka lama yang telah ia simpan rapat kini kembali terbuka. Setelah berpikir panjang, Rani memutuskan untuk menemui Dika di kantor polisi. Wajah lusuh kakaknya tampak menyesal, matanya kosong, dan bahunya tertunduk lemah. Dalam hening panjang itu, Dika hanya berbisik, "Maafkan aku, Ran." Rani menatap dengan mata yang tenang. Ia berkata pelan, "Aku sudah memaafkanmu, bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku ingin bebas dibenci." Tangisan pecah dari balik jeruji besi, dan untuk pertama kalinya, Rani merasa benar-benar merdeka. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan, membawa kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, setiap kali Rani berbicara di depan banyak orang, ia selalu menutup kisahnya dengan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Luka tidak harus disembuhkan dengan membalas. Kadang cara terbaik untuk menang adalah dengan memaafkan dan terus melangkah. Kini Rani telah menjadi sosok yang dikenal di berbagai tempat. Ia sering diundang ke sekolah, kampus, hingga acara televisi untuk berbicara tentang kekuatan perempuan dan pentingnya melawan kekerasan dalam keluarga. Namun setiap kali ia berdiri di depan mikrofon, ia tak pernah menceritakan detail masa lalunya. Ia hanya bercerita tentang seorang wanita yang pernah hancur, tapi memilih untuk tidak menyerah. Dalam setiap ucapannya, Rani tidak pernah berusaha terlihat sempurna. Ia jujur tentang rasa sakit, tentang malam-malam penuh tangis, dan tentang perjalanan panjang menuju kedamaian. Ia tahu banyak perempuan di luar sana yang sedang berada di titik terendah, seperti dirinya dulu, merasa kotor, tak berguna, dan kehilangan arah. Dan untuk mereka lah Rani ingin menjadi suara. "Kita tidak bisa menghapus masa lalu," katanya suatu hari di depan ratusan orang. "Tapi kita bisa memilih bagaimana masa depan kita dimulai." Luka bukan aib. Luka adalah bukti bahwa kita pernah berjuang. Setelah acara itu selesai, seorang gadis muda menghampirinya sambil menangis. Ia memeluk Rani dan berkata, "Kak, setelah mendengar ceritamu, aku tidak takut lagi untuk hidup." Saat itu Rani tersenyum. Senyum yang tulus, ringan, dan penuh bersyukur. Ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Rani kini hidup dengan damai. Ia menanam bunga di dalam halaman rumah kecilnya, menulis buku tentang harapan, dan mengajar perempuan muda agar berani bermimpi meski pernah terluka. Kadang ia masih menatap langit malam dan teringat semua yang telah ia lalui. Tapi kini tidak ada lagi tangis, hanya rasa syukur yang mendalam. Karena dari luka yang pernah membuatnya ingin mati, Rani justru menemukan alasan untuk hidup. Dari pengkhianatan, ia menemukan arti memaafkan. Dan dari gelapnya masa lalu, ia belajar bahwa cahaya paling indah justru lahir dari hati yang pernah hancur. Cerita Rani mengajarkan bahwa trauma tidak menentukan akhir hidup seseorang. Kita hancur, tapi juga bisa bangkit, lebih kuat, lebih berani, dan lebih bijak. Dunia mungkin kejam, tapi selalu ada harapan selama kita tidak menyerah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.